Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, Price, ingin menjelaskan kepada kita semua apa sebenarnya pengertian dari pembelajaran serta penjabarannya. Proses belajar perilaku dibagi menjadi 3, yaitu pertama pengkondisian klasik, kedua proses belajar instrumental, dan ketiga adalah proses belajar vikarius. Nah, saat ini saya ingin membahas pada kalian apa itu pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah sebuah teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik itu manusia ataupun binatang, adalah makhluk pasif yang kepadanya bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Nah, untuk contoh pengkondisian klasik saya ambil yaitu produk mie sedap. Nah, produk mie sedap yang seperti kita tahu mereka sangat-sangat lihai dalam melakukan pendekatan dengan konsumen. Mereka menggunakan iklan dan beberapa bentuk promosi yang dapat kita jumpai dimanapun mengenai mie sedap. Nah, yang seperti kita tahu, mie sedap memberikan beberapa iklan dan merekrut seorang public figure yang berasal dari Korea Selatan yang sangat memberikan impact atau efek besar terhadap penjualan mereka, yaitu Choi Siwon dari salah satu anggota boy band group dari Korea Selatan. Nah, Choi Siwon ini direkrut oleh mie sedap atau PT Wings Surya untuk menjadi bintang iklan mie sedap pada tahun 2019 pada bulan September. Nah, video pertama dari iklan yang ditayangkan di televisi, baik itu televisi ataupun di media lainnya seperti YouTube atau bahkan Instagram. Nah, mereka dalam 5 hari saja, dalam tempo 5 hari saja, mereka banyak yang menonton iklan mie sedap ini sebanyak 5 juta kali. Tidak, 20 juta kali dalam waktu 5 hari. Nah, di sini kita simpulkan bahwa iklan merupakan pendekatan yang sangat efektif bagi konsumen untuk mengenal produk kita, di mana di sana akan dilakukan beberapa pengulangan dalam menayangkan produk tersebut melalui iklan. Nah, efeknya apa? Efeknya konsumen akan lebih mengenal bahwa oh, ternyata ada produk seperti ini, oh ini namanya ini, jenisnya ini, dan pasti itu akan memancing rasa penasaran konsumen untuk membeli atau mencoba produk tersebut. Nah, maka dari itu pengulangan ini sebenarnya sangat efektif untuk memberikan informasi kepada konsumen bagaimana dan seperti apa produk kita, baik itu produk baru untuk memperkenalkan atau inovasi dari produk yang sudah ada. Nah, kita memberikan informasi bahwa kita ada varian baru terhadap sebuah produk gitu. Generalisasi stimulus adalah kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Nah, konsumen akan menerima stimulus yang berbeda dan mampu mengaitkan stimulus satu dengan yang lain sehingga mereka bisa membuat kesimpulan atau generalisasi stimulus terhadap stimulus tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah lawan makna generalisasi stimulus. Kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi berbeda terhadap stimulus yang relatif berbeda. Pada diskriminasi stimulus, konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang berbeda dari beberapa stimulus yang mirip dengan satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah lawan makna generalisasi stimulus. Kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi berbeda terhadap stimulus yang relatif berbeda. Pada diskriminasi stimulus, konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang berbeda dari beberapa stimulus yang mirip dengan satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada proses belajar instrumental atau operant conditioning.
Nah, proses belajar instrumental adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen karena konsumen menerima imbalan yang positif maupun negatif. Proses belajar instrumental atau operant conditioning terbagi atas 4 konsep, yaitu yang pertama adalah penguatan, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah kepunahan, dan yang keempat adalah pembentukan. Yang pertama, penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan adalah sebuah proses rangsangan yang dapat meningkatkan probabilitas repetisi perilaku yang akan diikuti. Nah, penguatan sendiri dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu penguatan positif atau merupakan hal-hal positif yang diterima konsumen karena mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Lalu penguatan negatif, suatu yang tidak menyenangkan yang akan dirasakan oleh konsumen karena mereka tidak mengkonsumsi atau membeli suatu produk, barang, atau jasa. Yang kedua adalah hukuman. Nah, hukuman adalah hal-hal negatif atau hal yang tidak menyenangkan yang diterima konsumen karena melakukan suatu perbuatan. Nah, hukuman tersebut akan mengurangi kecenderungan seorang konsumen untuk mengulangi perbuatannya, seperti denda yang akan dikenakan jika kita terlambat membayar suatu cicilan atau penarikan properti yang sebenarnya belum kita lunasi dan harus kita bayar terlebih dahulu. Nah, ini merupakan beberapa bentuk dari hukuman. Halo Kak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Kak, ada laptop budget dengan 3 juta lebih nggak, Kak? Oh, jadi Kakak sedang mencari laptop ya? Kalau boleh tahu laptopnya untuk kebutuhan apa saja ya Kak, biar bisa saya sesuaikan? Buat kegiatan kuliah sih Kak, seperti streaming, buat tugas, edit video, dan lain-lain Kak. Oh, untuk kuliah. Kalau untuk kuliah saya sarankan laptop Asus atau laptop Acer saja dengan budget 6 jutaan. Wah, sayangnya saya nggak pegang uang sebesar itu Kak, maupun cash atau tabungan juga. Tentu saja Kak, keuntungan berbelanja di toko elektronik kami adalah kami memberikan fasilitas untuk membayar cicilan. Jadi Kakak cukup membayar DP-nya sebesar 2 juta saja, kemudian setiap bulan membayar rutin 500.000 gitu Kak. Tapi Kakak kalau rutin membayarnya sampai ke pelunasan dan tepat waktu, maka kami akan memberikan bonus Rp150.000 dan juga ada aksesoris laptop. Tetapi kalau Kakak telat membayarnya, maka kami akan mengenakan denda sebesar 5% per harinya demi kenyamanan bersama. Wah, lumayan ringan ya Kak? Betul Kak, jadi bagaimana ya Kak? Bisa Kak, bisa. Saya sangat setuju dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Oke, baik Kak, kalau gitu kita langsung ke counter saja ya Kak untuk melakukan pembayaran dan juga pengisian formulir data diri. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Kemudian ada kepunahan. Nah, kepunahan merupakan suatu proses yang muncul ketika konsumen menganggap bahwa stimulus yang diberikan tidak dapat memberikan kepuasan yang diharapkannya. Dengan kata lain ya, mereka kecewa gitu dengan produk yang mereka beli. Mengapa kualitasnya menurun atau sangat tidak bagus sampai mereka tidak nyaman dalam menggunakan produk tersebut. 8:01 p.m. Duh, kok ini pulpen standar sekarang kok gampang macet ya? Terus tintanya juga kurang jelas. Padahal dulu tuh pulpen standar tuh bagus-bagus loh. Tintanya juga jelas, terus gak gampang macet. Yang sekarang kok kualitasnya menurun ya? Aku udah beli 3 biji, tapi gak ada yang beres pulpen standarnya. Paksa deh harus beli lagi. Beli pulpen yang merek lain aja deh, siapa tahu lebih bagus. Later, in the void. Halo Ci, mau cari apa? Buku, stipex, pulpen, pensil, semua stationery tersedia di toko kami Ci. Halo Ci, ini
Enggak sih, saya mau beli pulpen lagi nih, soalnya 3 pulpen standar yang kemarin saya baru beli itu udah macet semua. Oh, semuanya macet ya, Ci? Beneran? Iya, saya juga nggak tahu kenapa ya, kayaknya pulpen standar yang sekarang tuh lebih gampang rusak, gampang bocor, macet, terus tintanya juga nggak terang lagi. Kualitasnya kayak menurun gitu nggak sih? Wah, kok bisa gitu ya, Ci? Kalau begitu, saya juga ada dapat komplain sih dari pelanggan lain yang telah membeli pulpen standar sebelumnya dan mereka keluhannya hampir sama Cici. Mungkin nanti saya akan hubungi salesnya untuk mencari jalan keluar dan mencari solusi yang lebih tepat untuk pulpen standar ini, Ci. Oke Ci, kalau gitu Cici ada rekomendasi pulpen lain nggak ya yang lebih bagus gitu dari standar? Oh, tentu saja ada, Ci. Ini produknya pulpen My Gel. Nah, pulpen My Gel ini sebenarnya tintanya agak cair sih, Ci, dan harganya lebih mahal sebesar 4.000 jika dibandingkan dengan pulpen standar. Tetapi jangan takut, tentu saja ada harga, ada kualitas, Ci. Nah, kualitasnya sudah saya sangat jamin lebih bagus dari standar yang biasa Cici gunakan, Ci. Oh, pulpen My Gel. Ya deh, boleh saya coba dulu ya, coret-coret di kertas. Wah, iya ya, kayaknya pulpen My Gel-nya lebih bagus deh. Tintanya itu terang, terus juga nggak macet lagi. Kalau gitu saya coba 2 deh ya, Ci. 2 pulpen biru dan 2 pulpen hitam. Oke, siap, Ci. Several days later. Wah, ternyata pulpen My Gel ini emang lebih bagus ya dari pulpen standar. Tintanya lebih terang, terus juga nggak gampang macet. Ya, meskipun harganya lebih mahal daripada pulpen standar, tapi kualitasnya lebih oke. Nah sekarang aku pakai pulpen My Gel aja daripada pulpen standar gak jelas lagi. Lalu kemudian yang terakhir merupakan pembentukan. Pembentukan sendiri merupakan sebuah konsep di mana konsumen diarahkan untuk melakukan suatu perilaku lebih dahulu sebelum bisa melakukan perilaku yang diharapkan produsen. Aduh, gimana ini ya? Udah 2 bulan kafeku jadi sepi kayak gini. Aku harus cari cara biar kafeku jadi rame lagi. Apa aku harus cari sewa penyanyi biar kafeku jadi rame lagi? Oh iya, Anggika punya kenalan penyanyi yang suaranya bagus-bagus banget. Aku telepon Anggia. Ada yang nelfon nih. Halo Bos Erik. Apa ceritanya, Bos? Kamu bisa gak cari ke aku penyanyi yang bagus untuk menampil di kafeku? Iya ada nih, suara vokalisnya bagus banget. Dan juga penggemar band ini juga udah banyak, Bos. Oh iya, besok malam bisa langsung tampilkan di kafeku. Iya, saya jamin. Bisa kok, besok langsung saya bawa ke kafe Bos ya. Soon after. Beli kita merah datang ke Medan. Wih, konser janji jiwa. Baru tahu gua infonya. Coba deh, telepon anak-anak. Iya bro, halo. Iya, lu tahu nggak info Brigita Maya datang ke Medan? Iya, besok di Janji Jiwa dia nampil. Iya, besok gua datang pasti. Gua mau lu sama anak-anak datang deh. Kita ramekan ke sana. Masa gua sendiri sih? Kan nggak enak. Iya, ya udah. Gua tunggu besok jam 4 sore. Nanti kalau gua udah di sana, gua telepon lu deh. Oke, siap bro. Thank you ya. Early next evening. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mahu.
menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Wah, bagus banget bandnya ya. Besok-besok aku pakai band ini lagi lah. Buat di cafe, pelanggan aku jadi rame nih. Yang paling terakhir dari topik hari ini merupakan proses pembelajaran vikarius. Nah, proses belajar vikarius adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika mereka mengamati tindakan dari perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Konsumen akan meniru perilaku orang lain atau pemodelan atau public figure yang ditampilkan dalam misalnya sebuah iklan terhadap sebuah produk. Nah, para konsumen akan merasa penasaran nih, oh si ini memakai produk ini dan apakah seperti yang dideskripsikan, apakah benar gitu. Nah, mereka pasti akan memicu rasa penasaran konsumen. Jadi pembelajaran vikarius ini memusatkan diri kepada bagaimana seorang yang sangat berpengaruh dapat mengajak konsumen untuk memakai sebuah produk. Nah, itu penjelasan dari saya. Akhir-akhir ini rambutku gatal. Apa aku harus ganti sampo yang lebih bagus lagi ya? Halo guys, kalian pasti masih ingat kan kalau bulan lalu aku sempat bilang rambut aku lagi bermasalah. Nah, jadi bulan lalu kulit kepala aku tuh lagi ketombean, rambut aku gampang rontok dan gampang lepek juga. Jadi aku iseng-iseng searching di internet kira-kira shampoo apa aja sih yang bisa mengatasi ketiga masalah itu. Dan akhirnya aku kumpulin semua yang direkomendasiin di internet. Tapi salah satu yang paling banyak direkomendasiin itu adalah Clear. Dan akhirnya aku cari juga, Clear itu ada beberapa jenis ternyata. Ada untuk men, woman, dan juga ada yang untuk wanita yang berhijab. Jadi akhirnya aku coba yang varian untuk cewek dan dapet yang Fresh Sakura. Aku baca semua ulasan di internet, rata-rata pada bilang kalau Clear Fresh Sakura ini bagus untuk rambut yang ketombean, rambut rontok, dan rambut yang gampang lepek. Jadi akhirnya aku beli dan aku rutin pakai itu selama 1 bulan. Hasilnya lumayan bagus karena ketombean aku berkurang, rambut rontok aku juga berkurang, dan rambut aku juga gak gampang lepek. Selain itu, Clear Fresh Sakura juga wanginya tahan lama loh. Jadi buat kalian yang punya masalah yang sama kayak aku, kalian bisa cobain Clear Fresh Sakura. So guys, aku udah buktiin sendiri kalau Clear Fresh Sakura ini bagus banget, terus harganya murah banget, jadi worth it banget untuk dicoba. Contohnya nih, kalian lihat ya, rambut aku udah 3 hari gak keramas, gak lepek sama sekali, rambut rontok juga gak ada, terus ketombean juga gak ada sama sekali. Jadi guys, kalau kalian punya masalah yang sama, kalian wajib cobain. Jangan sampai nyesel, buruan coba.